Kisah dimulai dari MC kita yang bernama Takumi Iruma. Dia memiliki kekuatan sihir yang langsung ia gunakan. Ia segera menyadari bahwa ia berada di dunia fantasi. Dengan cepat, ia masuk ke hutan, di mana ia memiliki kemampuan evaluasi yang memungkinkannya melihat informasi detail tentang kayu. Bahkan, ia bisa membentuk kayu sesuai keinginannya dengan kemampuannya. Kemampuannya begitu luar biasa hingga ia bisa mengevaluasi setiap detail terkecil. Ia bahkan memiliki kotak penyimpanan ajaib untuk menyimpan semua item yang ditemukan. Takumi sangat berterima kasih kepada Dewi Nolin. Pada saat itu, seorang gadis keluar dari hutan sambil berteriak karena dikejar oleh seekor kelinci raksasa. Takumi kita bingung karena tidak tahu bahwa kelinci di dunia ini adalah karnivora. Namun, dengan cepat ia mengalahkan kelinci tersebut menggunakan kemampuan tombaknya. Hal ini membuat statistik kelas warrior. Kisah ini dimulai dengan sang Takumi yang berjalan menuju sebuah cahaya. Di dalam cahaya itu, ada seorang wanita yang sedang menunggunya dan memberitahunya bahwa ia telah dipanggil ke dunia Milgard. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Nolin. Namun, pada saat yang sama, ia menyesal karena sebenarnya sang Takumi tidak seharusnya dibawa ke dunia itu. Ternyata, sang Takumi tidak sengaja mengganggu proses pemanggilan yang ditujukan untuk orang lain. Dewi Nolin menjelaskan bahwa dalam pemanggilan antar dunia, targetnya dipilih secara acak. Karena itu, sang Takumi terlibat meskipun bukan dirinya yang menjadi tujuan awal. Dewi juga menjelaskan bahwa sihir pemanggilan antar dunia sangat berbahaya karena dunia Milgard dan bumi sangat berbeda. Sang Takumi bertanya apakah orang lain yang dipanggil juga ada di dunia ini. Dewi menjawab tidak, karena target utama sihir tersebut telah dipanggil ke Kekaisaran Suci Sidonia. Kini, sang Takumi menyadari bahwa ia dibawa ke dunia ini karena kesalahan, dan ada masalah lain. Ia tidak bisa kembali ke dunianya. Hal ini terjadi karena Dewi, yang sangat marah, menutup sihir terlarang itu agar tidak bisa digunakan lagi. Dengan penuh penyesalan, sang Takumi bertanya kepada Dewi apa yang harus ia lakukan sekarang. Dewi menjawab bahwa ia harus menerima nasibnya dan memulai hidup baru di Milgard. Sang Takumi bertanya apakah ia juga akan berakhir di Kekaisaran Sidonia. Namun, Dewi menjelaskan bahwa Sidonia adalah tempat yang bermasalah, dan jika sang Takumi pergi ke sana, ia akan diperlakukan sangat buruk karena dianggap sebagai kesalahan. Sebagai gantinya, Dewi mengatakan bahwa karena kesalahan itu adalah tanggung jawabnya, ia akan membantu sang Takumi dan mengirimnya ke negara lain. Dewi menjelaskan bahwa tempat yang akan dituju sang Takumi adalah dunia yang penuh keajaiban. Saat itu, Dewi mulai menunjukkan dunia baru tersebut kepada sang Takumi. Statistik diberikan kepada Takumi kita. Selain itu, sang Dewi menjelaskan bahwa jika Takumi ingin menjadi seorang pahlawan atau petualang, ia bisa memilih menjadi pendekar pedang, penyihir, ksatria, pencuri, atau pemburu. Namun, jika ingin memilih jalur lain, ia bisa menjadi herbalis, alkemis, pandai besi, atau tukang kayu. Takumi kita mengatakan kepada sang Dewi bahwa ia sebenarnya tidak tahu cara bertarung dan membenci konflik. Karena alasan itu, Takumi memilih jalur Creation, penciptaan. Sang Dewi pun berkata bahwa jika ia memilih jalur tersebut, ia akan diberikan sihir yang berguna dan sihir penyembuhan untuk melindungi diri. Akhirnya, sang Dewi mendoakan perjalanan yang baik bagi Takumi hingga mencapai Sugar. Dalam sekejap, Takumi kita jatuh ke bumi dalam cahaya yang sangat kuat. Ketika melihat refleksinya sendiri, ia tidak mengenali dirinya dan merasa sangat terkejut dengan penampilan barunya. Saat membuka tas ranselnya, ia menemukan makanan dan uang yang cukup untuk bertahan lama. Saat memeriksa statistiknya, ia menyadari bahwa jika orang-orang tahu ia mendapat berkah dari seorang dewi, ia akan terjebak dalam masalah besar. Prajurit, miliknya naik ke level 1. Setelah itu, Takumi bertanya kepada gadis tersebut dari mana asalnya. Gadis itu menjawab bahwa ia berasal dari desa Baude. Saat itu juga, sang Takumi langsung bertanya kepada gadis kecil itu apakah dia bisa menemaninya. Dan karena jawabannya adalah iya, sang Takumi pun membawa kelinci itu untuk sebuah pesta makan besar. Oh, nama gadis kecil itu adalah Molly, sedangkan nama sang Takumi adalah Takumi, tapi kita akan menyebutnya sang Takumi. Di Kekaisaran Suci Sidonia, ada beberapa orang lain yang juga dikirim ke dunia ini. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di saat itu, seseorang menyambut mereka ke dunia ini.
Wanita tersebut menjelaskan bahwa mereka sebenarnya dipanggil untuk menyelamatkan dunia ini dengan kekuatan mereka. Wanita itu adalah putri kekaisaran pertama Sidonia, bernama Elizabeth. Namun, pada saat itu, seorang wanita bernama Kani mendapatkan kemampuan bernama revelasi, dan langsung mengetahui bahwa Elizabeth bukanlah seseorang yang bisa dipercaya. Sementara itu, di desa, penduduk mengucapkan terima kasih kepada Sang Takumi karena telah menyelamatkan putri seorang pria bernama Banga. Ibu Molly memuji Sang Takumi, mengatakan bahwa sangat mengagumkan dia bepergian untuk mengumpulkan bahan-bahan di usia yang begitu muda. Namun, Sang Takumi menjelaskan bahwa dia sebenarnya ingin tinggal sementara di desa itu. Banga setuju dan memberitahunya bahwa di sekitar desa ada banyak bahan untuk ramuan. Praktisnya, desa ini adalah surga bagi para pembuat ramuan. Kemudian, mereka memperkenalkan Bobun, seorang pandai besi yang ahli dalam penambangan mineral. Sang Takumi berterima kasih karena telah diterima di desa tersebut. Masalahnya adalah tidak ada penginapan yang tersedia, tetapi itu bukan masalah besar. Mereka memutuskan untuk membangun penginapan untuk Sang Takumi. Ketika Sang Takumi ingin membangun rumahnya sendiri, dia kelelahan karena tidak memiliki banyak kekuatan sihir. Oleh karena itu, penduduk desa memutuskan untuk membantu, dan akhirnya, Sang Takumi memiliki rumah sendiri. Beberapa saat kemudian, Sang Takumi mulai bertanya-tanya jika dia bisa berganti pekerjaan, itulah sebabnya dia memilih menjadi seorang alkemis. Sebagai mantan pekerja yang menangani mineral seperti besi, perak, dan tembaga bersama Bobo, kemampuan alkeminya memungkinkan Sang Takumi mengubah semua itu menjadi batangan logam. Dia sangat senang memiliki kemampuan alkimia karena alkimia terdiri dari 5 teknik dasar: penglihatan, ekstraksi, penghancuran, kombinasi, dan rekombinasi. Dia hanya mengekstrak besi dan mengisinya dengan sihir tanah, sehingga terciptalah batangan besi. Namun, masalah alkimia adalah penggunaan sihir ini menghabiskan banyak energi magis. Oleh karena itu, Takumi kita sangat senang tetapi sadar harus berhati-hati. Dia ingin membuat berbagai hal dengan besi dan tembaga. Ketika Molly membawakan makan malam untuknya, dia melihat Takumi pingsan di lantai. Hal ini terjadi karena dia menggunakan terlalu banyak sihir. Ibu Molly memperingatkan bahwa Takumi harus mengontrol dirinya di masa depan. Banga memberinya ramuan penyembuh, dan setelah itu, Takumi kita melanjutkan penggunaan alkimia dengan istirahat yang cukup setelah kejadian itu. Sekarang, Martha dan Molly sering mengawasinya. Dengan kekuatan alkimia, Sang Takumi berhasil mengekstrak besi, perak, tembaga, besi magis, sedikit emas, timbal, tungsten, titanium, dan timah. Dengan semua itu, dia mampu membuat peralatan dapur, perlengkapan makan, dan berbagai barang lainnya. Selain itu, penggunaan alkimia yang terus-menerus meningkatkan level alkimianya secara signifikan. Dia juga bekerja keras sebagai pandai besi bersama Bobo, sehingga sekarang dia mencapai level 40 sebagai pandai besi. Suatu ketika, Takumi meminta beberapa ramuan kepada Banga. Namun, Banga mengatakan hanya memiliki ramuan tingkat dasar. Meski begitu, hal ini cukup membantu karena Takumi kita ingin menggunakan ramuan herbal untuk membuat ramuan sendiri sambil melanjutkan petualangannya. Menciptakan semua ramuan mengingatkannya pada eksperimen di sekolah. Melihat ramuan pertamanya, ia ingin menemukan lebih banyak resep ramuan. Tak lama, Sang Takumi pergi ke hutan untuk mencoba beberapa tumbuhan. Namun, tumbuhan itu ternyata beracun. Berkat kekuatan penyembuhannya, ia berhasil menghilangkan efek racunnya. Masalah muncul ketika seekor babi hutan raksasa level 25 dengan mahkota menyerangnya. Sayangnya, senjata Takumi tidak bisa melukai babi itu. Ia mencoba menggunakan sihir, tetapi babi tersebut tetap tidak terluka. Saat itu, muncul pula seekor laba-laba beracun. Namun, laba-laba itu tidak berbahaya dan malah melindungi Takumi. Takumi bingung bagaimana menyerang babi itu, tetapi dengan kemampuan alkimia, ia berhasil mengalahkannya. Setelah itu, ia melihat laba-laba beracun itu terluka, dan memutuskan untuk menyembuhkannya. Tindakan ini membuat Takumi mendapatkan kemampuan menjinakkan. Kini, laba-laba itu menjadi peliharaannya. Takumi memberinya nama Maple. Tak disangka, Maple bisa berbicara dan bahkan berevolusi. Di desa, semua orang terkejut dengan babi yang berhasil dikalahkan oleh Takumi. Namun, mereka juga takut pada laba-laba yang kini menjadi peliharaannya. Takumi menjelaskan bahwa ia baru saja menjinakkannya,
yang membuat semua orang tercengang, karena serangga dianggap tidak mungkin dijinakkan. Malam harinya, semua merayakan pesta dengan babi itu. Takumi lalu bertanya tentang kota besar terdekat. Banga menjawab, Volto. Si pandai besi mengakui bahwa Takumi telah menyelamatkan desa. Namun, ayah Molly tahu bahwa Takumi bukan tipe orang yang akan tinggal lama di desa kecil. Sementara itu, sang dewi sangat senang melihat perjalanan Takumi yang berjalan dengan baik.